Halo, selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 12 MIPA 1 sampai 12 MIPA 7. Kembali lagi bersama Ibu YP dalam video pembelajaran fisika untuk kelas 12. Anak-anak Ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi yang baru nakku, yaitu tentang radiasi benda hitam. Di bagian materi radiasi benda hitam ini, kita akan membahas tentang hukum Stefan Boltzmann, hukum pergeseran Wien, dan hukum Planck. Untuk itu, kita masuk ke pembahasan yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai apa radiasi benda hitam. Dikatakan sebagai radiasi benda hitam berarti spektrum radiasi panas yang dipancarkan oleh benda hitam yang memiliki karakter universal. Nah, jadi apa sebenarnya benda hitam itu, ya kan? Benda hitam itu merupakan benda yang permukaannya sedemikian rupa sehingga menyerap semua radiasi yang datang padanya. Atau istilahnya tidak ada radiasi yang dipantulkan keluar. Jadi kalau kita misalkan ada sebuah kotak. Nah, kotak tersebut di dalamnya dilapisi berwarna putih. Kemudian di kotak tersebut kita buatlah ada lubang nakku. Jadi kalau ada lubang, ketika kita lihat dari arah luar, kita anggap bahwa kotak tersebut di dalamnya berwarna hitam. Padahal nyatanya tadi kotak tadi berwarna putih. Kenapa kita bisa melihat kotak tersebut berwarna hitam? Karena ketika ada cahaya yang masuk melalui lubang pada kotak tersebut, dia tidak ada pantulan ataupun radiasi yang dipantulkan keluar. Oke, setelah mengetahui radiasi benda hitam, kita masuk ke bagian hukum Stefan Boltzmann. Nah, dari hukum Stefan Boltzmann, eksperimen yang dilakukannya, si Stefan akhirnya menyimpulkan, apa katanya? Intensitas yang sebagai daya persatuan luas, radiasi yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda hitam panas, itu sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Atau kalau kita rumuskan bahwa intensitas yang tadi sama dengan daya persatuan luas akan sama dengan emisivitas dikalikan dengan tetapan Stefan Boltzmann dikalikan dengan suhu mutlak pangkat 4-nya. Nah, Ibu buat di sini keterangannya biar kalian ingat. E itu adalah emisivitas tadi Ibu bilangnya. Emisivitas. Besar emisivitas itu rentangnya dari 0 sampai 1. Jadi kalau dia benda hitam, emisivitasnya adalah sebesar 1. Nah, tetapan Stefan Boltzmann seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 11, itu besarnya 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Seperti itu nakku tentang hukum dari si Stefan Boltzmann. Kita lanjut tentang hukum pergeseran Wien. Nah, bahwa katanya kurva antara intensitas dengan panjang gelombang yang dipancarkan sama benda hitam terhadap panjang gelombang untuk 3 suhu mutlaknya. Berarti kalau kita lihat dari grafik ini nakku, bisa kalian lihat ya, ini grafik intensitas sama panjang gelombang menurut dari si Wien terhadap suhu mutlaknya. Nah, di sini yang berwarna merah grafiknya ini adalah untuk si suhu 4000 Kelvin. Sedangkan yang berwarna biru itu adalah untuk suhu 3000 Kelvin. Dan yang berwarna hijau untuk suhu 2000 Kelvin. Dari sini bisa kita lihat nakku bahwa semakin tinggi suhunya, maka panjang gelombangnya akan semakin pendek. Nah, bisa kalian lihat ya, pada suhu 4000 Kelvin, ini dia panjang gelombangnya itu adalah kurang dari 1. Sedangkan 3000 Kelvin ini adalah panjang gelombangnya sekitar 1 ya. Sedangkan 2000 Kelvin suhunya,
itu lebih dari 1 besar panjang gelombangnya. Maka bisa Ibu buat seperti ini nakku. Hubungan antara suhu dengan panjang gelombangnya, bahwa T1 di sini kan lebih besar ya daripada T2, lebih besar daripada T3, sedangkan lambda 1-nya lebih kecil daripada lambda 2 dan lebih kecil daripada lambda 3. Maka untuk perumusan dari hukum pergeseran Wien menyatakan bahwa lambda maksimum dikali dengan suhunya akan sama dengan tetapan dari si Wien tadi. Ini C besar ya nakku. Kalau C kecil jadinya cepat rambat cahaya. Nah, besar dari si tetapan Wien-nya ini nakku atau konstantanya adalah 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Atau bisa kita hubungkan ya, antara lambda sama T-nya menjadi lambda maksimum pertama kali dengan suhu pertama akan sama dengan lambda maksimum 2 dikali dengan suhu yang kedua. Seperti itu ya nakku untuk hukum pergeseran Wien yang menyatakan hubungan intensitas dengan panjang gelombang terhadap suhunya. Kita lanjut nakku tentang si hukum Planck. Di bagian hukum Planck ini nakku merupakan penyempurnaan dari si hukum pergeseran Wien dengan Rayleigh-Jeans. Nah, jadi kalau kita lihat dari grafiknya, menyatakan bahwa kalau tadi di bagian hukum pergeseran Wien, kenapa disempurnakan sama si Planck? Karena di bagian hukum pergeseran Wien dia tidak bisa menjelaskan panjang gelombang yang panjang atau istilahnya lebih besar daripada 6 mikrometer. Jadi di hukum pergeseran Wien dia tidak bisa dijelaskan. Dia hanya bisa menjelaskan panjang gelombang yang rentangnya dari 1 sampai 4 mikrometer. Nah, kemudian di bagian hukum Rayleigh-Jeans, mengapa disempurnakan lagi sama si Planck? Jadi di bagian hukum si Rayleigh sama Jeans itu dia tidak bisa menyatakan panjang gelombang yang pendek. Nah, dari sini grafiknya nampak ya. Dari grafiknya ini nampak bahwa ketika panjang gelombang yang pendek dia tidak terbentuk kurvanya atau grafiknya nakku. Maka akhirnya disempurnakanlah sama si Planck dari kedua hukum tadi. Bahwa si Planck menganggap tentang sifat dasar dari getaran molekul-molekul dalam dinding rongga benda hitam nakku. Jadi anggapan yang dikemukakan sama si Planck ini sangat radikal dan sangat bertentangan dengan fisika klasik. Karena yang dikemukakan sama si Planck ini sudah masuk ke fisika modern nakku. Jadi kenapa bertentangan sama fisika klasik? Karena di bagian fisika klasik itu menganggap spektrum radiasi benda hitam adalah kontinu. Sedangkan kalau menurut si Planck itu terkuantisasi atau istilahnya diskrit. Nah, jadi dari anggapan itu adalah dua anggapan dari si Planck terhadap radiasi benda hitam ini nakku. Jadi apa aja anggapannya? Yang pertama, radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul-molekul dalam benda hitam tidak kontinu, tetapi dalam paket-paket energi yang disebut sebagai kuantum, ataupun bisa kita juga sebut sebagai foton. Nah, dari sini kita bisa menghitung besar energi dari foton tadi nakku, dengan menggunakan rumus bahwa E sama dengan N dikali H dikali F. N ini apa? N ini adalah sebagai jumlah fotonnya ya. Nah, karena sebagai jumlah berarti nanti N-nya bilangan bulat ya nakku. H ini adalah tetapan Planck. Wajib kalian ingat H ini besarnya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Mungkin ada yang buat 6,63 ya nakku, tidak apa-apa ya. Nah, lanjut, F ini kan sebagai frekuensi. Frekuensi bisa kita ubah dengan rumus cepat rambat. Maka
F ini kita gantikan menjadi V per lambda. Tapi V-nya tidak lagi menjadi kecepatan biasa, melainkan cepat rambat cahaya. Maka nanti jadi rumus energinya, energi dari foton itu akan sama dengan N kali H kali C per lambda, anakku. Bisa ya? Kemudian anggapan yang kedua menyatakan bahwa energi radiasi benda hitam terkuantisasi menjadi beberapa tingkat energi. Jadi nanti molekul-molekul yang tetap tinggal pada satu tingkat energi itu tidak bisa menyerap atom ataupun memancarkan energi fotonnya. Jadi kalau kita lihatlah tingkatan energi menurut si Planck ini, nah ini N berarti jumlah fotonnya 0, energinya juga 0 ya anakku. N-nya 1 menjadi energinya HF, 2 HF, dan seterusnya sampai N-nya tak hingga. Jadi kalau nanti molekul-molekulnya melompat ke energi yang lebih tinggi, berarti semakin ke atas dia, maka dia harus menyerap energi fotonnya. Tetapi ketika molekul-molekulnya tadi melompat ke energi yang lebih rendah, berarti dia ke bawah, maka dia akan memancarkan energinya. Tapi kalau tetap tinggal di suatu tingkat energi, dia tidak akan menyerap ataupun memancarkan energi. Seperti itu ya anakku, anggapan yang dikemukakan sama si Planck. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Semangkuk sup 255 gram dipanaskan menggunakan microwave. Bila setiap kenaikan suhu sup 1 derajat Celcius membutuhkan 1050 joule, maka jumlah foton microwave tadi yang panjang gelombangnya 1,5 cm yang diserap oleh sup untuk menaikkan suhunya dari 20 derajat Celcius ke 95 derajat Celcius adalah. Oke, di sini kita buat dulu naku. Katanya kalornya adalah 1050 joule, tapi untuk kenaikan 1 derajat Celcius. Sedangkan katanya dia mau menaikkan suhunya dari 20 derajat Celcius menuju ke suhunya 95 derajat Celcius. Berarti di sini kenaikan suhu kita adalah berapa? 75 derajat Celcius. Maka Q kita ini kita ubah lagi menjadi berapa? 1050 dikalikan dengan 75. Nah, seperti itu ya anakku. Ini kita simpan dulu, tidak usah dulu kita kalikan. Oke, Q yang di sini, kalor yang di sini itu menjadi energi fotonnya anakku. Nah, menjadi energi foton. Apa tadi rumus energi foton? Yang bahwa E akan sama dengan NH kali F. Nah, berarti bisa kita ubah seperti ini, bahwa Q tadi kan menjadi energi foton ya anakku, maka nanti kita buat Q akan sama dengan NH kali F. Karena di sini disinggung tentang panjang gelombang, berarti kita ubah lagi rumusnya menjadi NHC per lambda. Oke? Nah, berarti gimana jadinya ini? Kita masukkan ya. Kita cari apa tadi? Kita cari si N, berarti langsung aja kita gantikan angkanya. N sama dengan Q dikali lambda dibagi H kali C ya. Nah, masukkan angkanya nakku. Q-nya tadi adalah ini, yang belum kita kalikan, maksud ibu. 1050 kali 75, pas ya. Dikalikan dengan lambdanya tadi 1,5 cm. Nah, masih cm itu. Berarti kalau ubah ke meter jadinya pangkat minus 2 ya anakku. Oke, bisa kita gantikan ya di sini jadinya 1,5 kali 10 pangkat minus 2 dibagikan dengan hanya 6,6 aja kita buat ya, dikalikan dengan 10 pangkat minus 34. Kita kalikan dengan besar si C, cepat rambat cahaya, 3 kali 10 pangkat 8. Nah, di sini sebenarnya bisa mati anakku, 3 sama 75 boleh. Ini jadinya 25 ya. Nah, nanti boleh kalian kalikan
itu nanti besarnya adalah 6,2 kali 10 pangkat 27 foton. Jadi itulah besar jumlah foton dari microwave yang diserap sama sup tadi nakku. Seperti itu penjelasan tentang materi radiasi benda hitam. Jika ada yang kurang jelas, boleh kita diskusikan bersama di grup Telegram kita nakku. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam fisika.